Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldin Elsa Risanto, 2021-54028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya kelompok 6 berjudul Surface Texture. Latar belakang dengan tuntutan produk teknik modern yang lebih presisi kontrol tekstur permukaan dan akurasi dimensi menjadi lebih penting. Telah diteliti bahwa tekstur permukaan sangat mempengaruhi fungsi bagian-bagian mesin. Sifat-sifat seperti kenampakan, ketahanan korupsi, ketahanan haus, ketahanan lelah, pelumasan, toleransi awal, kemampuan manahan, tekanan, daya dukung beban, pengurangan kebisingan pada roda gigi dipengaruhi oleh tekstur permukaan. Apapun proses pembuatan yang digunakan, tidak mungkin menghasilkan permukaan yang mulus sempurna. Tidak sempurnaan dan penyimpangan pasti terjadi. Permukaan yang diproduksi selalu menyimpang dari kesempurnaan mutlak sampai batas tertentu. Ketidakteraturan pada pembukaan tersebut merupakan suksesi bukit dan lembah yang ketinggian dan jaraknya bervariasi. Bahan-bagian pada dihasilkan melalui pengecoran, pengerjaan panas, pengerjaan dingin, metalurgi serbuk akan menjadi ketidakteraturan yang terkait dengan pembuatan cetakan dan lain-lain yang digunakan dalam produksinya. Dan proses produksi itu sendiri, penyimpangan akan tetap ada setelah bagian-bagian tersebut dikerjakan melalui proses seperti pembuatan, penggilingan, kuning, pemukulan, pembuatan, dan lain-lain yang digunakan untuk menyelesaikan permukaan. Pada umumnya proses atraksi seperti lapping dan honing menghasilkan tekstur yang tidak beraturan dan multi arah. Grinding, proses freezing yang paling banyak digunakan umumnya menghasilkan tekstur yang tidak beraturan namun searah tekstur yang dihasilkan oleh proses pemotongan seperti pembuatan, pengeboran, pembentukan, dan lain-lain. Cenderung merata dan searah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan permukaan: 1. Getaran, 2. Bahan benda kerja, 3. Jenis permesinan, 4. Kekuatan sistem yang terjadi dari peralatan mesin, perlengkapan alat, pemotong, dan pekerjaan, 5. Jenis bentuk-bentuk bahan, tajaman alat potong, 6. Kondisi pemotongan yaitu umpan, kecepatan, dan kedalaman pemotongan, 7. Jenis cairan pendingin yang digunakan. Alasan untuk kontrol tekstur permukaan: tabung penukar panas, transfer panas lebih baik ketika permukaannya agak kasar daripada permukaannya sangat halus. Drum rem pelat, kopling, dan lain-lain bekerja paling baik pada tingkat kekerasan permukaan tertentu. Untuk komponen-komponen yang terkena pembalikan beban, ketidakteraturan yang tajam bertindak sebagai penambah tegangan yang merupakan sumber potensi retak lelah yang paling besar. Oleh karena itu, permukaan bagian-bagian yang terkena tegangan tinggi dan balikan beban diselesaikan dengan sangat halus. Alasan utama untuk mengontrol tekstur permukaan adalah untuk meningkatkan massa pakai komponen, untuk meningkatkan ketahanan lelah, untuk mengurangi keuasan awal suhu cadang, memiliki toleransi dimensi yang dapat dekat pada bagian-bagiannya, untuk mengurangi keuasan gesekan, untuk mengurangi korosi dengan minimalkan kedalaman ketidakteraturan, untuk menampilkan yang baik. Jika permukaannya tidak cukup halus, poros putar dapat berfungsi seperti alat untuk membesarkan lubang dan batang piston seperti dos. Bagian yang bergerak dapat memanas, mengingat, dan membeku. Kekerasan permukaan yang berlebihan pada poros dan bantalan menyebabkan peralatan listrik rumah tangga membutuhkan daya yang lebih besar. Urutan ketidakteraturan geometris, sebagaimana
kita mengetahui bahwa material yang dikerjakan dengan proses pelepasan chip tidak dapat diselesaikan dengan sempurna karena adanya beberapa penyimpangan dari kondisional yang ditentukan oleh desainer. Akan mempunyai beberapa ketidakteraturan geometri tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Penyimpangan yang disebabkan oleh ketidakakuratan pada peralatan mesin itu sendiri tersebut menyimpangan orde pertama. 1. Ketidakteraturan yang disebabkan karena tidak lurusnya jalur padu 4 alat paling banyak bergerak. 2. Ketidakteraturan permukaan yang timbul akibat deformasi pekerjaan akibat aksi gaya potong. Dan 3. Karena berat bahan itu sendiri. Ketidakteraturan pada permukaan bagian yang dihasilkan juga dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu tekstur primer kekasaran dan tekstur sekunder atau variabels. Tekstur primer ini termasuk ketidakteraturan organ ketiga dan keempat dan merupakan kesalahan mikrogeometris. Rasio 1R per jam yang menunjukkan kesalahan mikro kurang dari 50 dengan 1R panjang permukaan dan HR deviasi permukaan dari ideal. Tekstur sekunder, kesalahan ini mencakup ketidakteraturan orde pertama dan kedua dan merupakan kesalahan mikrogeometris rasio 1W/HW yang menunjukkan kesalahan makro lebih dari 50 di mana LW panjang permukaan dan HU simpangan permukaan dari ideal. Ini gambar ketidakteraturan pada permukaan bagian yang dihasilkan juga dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Elemen dari surface tekstur. 1. Permukaan suatu bagian dibatasi oleh batas yang memisahkan bagian tersebut dari bagian zat atau ruang lainnya. Permukaan sebenarnya. Hal ini mengacu pada permukaan suatu bagian yang sebenarnya diperoleh setelah proses manufaktur. 2. Profil didefinisikan sebagai kontur bagian manapun yang melalui suatu permukaan. Kekasaran, seperti yang telah dijelaskan, kekasaran mengacu pada mikrogeometris yang jaraknya relatif halus penyimpangan. 3. Tinggi kekasaran. Hal ini dinilai sebagai deviasi rata-rata aritmatika yang dinyatakan dalam mikrometer normal terhadap garis tengah imajiner yang melewati profil kekasaran. Ini adalah arah pola permukaan dominan yang dihasilkan oleh berkas atau goresan pahat. Hal ini ditentukan oleh metode produksi yang digunakan, simbol yang digunakan untuk menunjukkan lawan arah awam diberikan. 2. Letak sejarah dengan garis batas permukaan nominal, yaitu letak sejajar dengan garis yang melambangkan permukaan di mana simbol diterapkan, misalnya bentuk sejajar, tampang ujung, belokan, dan kode menggiling. L. Letaknya tegak lurus terhadap garis permukaan nominal, yaitu letak tegak lurus terhadap garis yang melambangkan permukaan yang diberi simbol, misalnya tampak ujung bentuk, tampak membujur, dan OD menggiling. X. Letak sudut pada kedua arah terhadap garis yang mewakili permukaan di mana simbol ditetapkan, misalnya N mil yang dilalui menggiling roda samping. M. Lay multi arah mislabing finishing sumber mengasah. C. Letaknya kira-kira melingkar terhadap pusat permukaan di mana simbol ditetapkan, misalnya menghadap pada mesin terbubur. R. Letakkan kira-kira pada radial terhadap pusat permukaan di mana simbol ditetapkan, misalnya permukaan tanah pada meja putar, potongan terbang, dan diindeks pada pabrik akhir. Ini contoh gambarnya.
Ini tabel overlay-nya. Evaluasi surface tekstur. Penilaian numerik terhadap permukaan akhir dapat dilakukan dengan beberapa cara nilai. Numerik ini diperoleh sehubungan dengan suatu datum. Dalam praktiknya, 3 metode berikut untuk mengevaluasi tekstur primer atau kekasaran suatu permukaan digunakan. 1. Metode ketinggian puncak ke lembah. 2. Kekasaran rata-rata. 3. Faktor bentuk atau kurva batalan. A. Brecht-to-Vell-Hayes. Metode ini banyak digunakan di Jerman dan Rusia. Ini mengukur kedalaman maksimum ketidakteraturan permukaan pada panjang sampel tertentu dan nilai kedalaman terbesar diterima sebagai ukuran kekasaran. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa metode ini dapat membaca max yang sama untuk dua ukuran besar dan perbedaan struktur. Evaluasi surface tekstur. Penilaian numerik terhadap permukaan akhir dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nilai numerik ini diperoleh sehubungan dengan suatu datum. Dalam praktiknya, 3 metode berikut untuk mengevaluasi tekstur primer atau kekasaran suatu permukaan digunakan. 1. Metode ketinggian puncak ke lembah. 2. Kekasaran rata-rata. 3. Faktor bentuk atau kurva bantalan. A. Brecht-to-Vell-Hayes. Metode ini banyak digunakan di Jerman dan Rusia. Ini mengukur kedalaman maksimum ketidakteraturan permukaan pada panjang sampel tertentu dan nilai kedalaman terbesar diterima sebagai ukuran kekasaran. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa metode ini dapat membaca Hmax yang sama untuk dua ukuran besar dan perbedaan struktur. Pertanyaan kekasaran permukaan. Pertanyaan kekasaran permukaan informasi berikut harus diberikan dalam pertanyaan yang berkaitan dengan kekasaran permukaan. 1. Nilai kekasaran permukaan. Kemudian dinyatakan sebagai nilai RA dalam mikron. Jika nilai RA tunggal dinyatakan, maka dapat dipahami bahwa nilai RA apapun dari 0 hingga nilai yang dinyatakan dapat diterima. Nilai batas. Apabila nilai RA minimum dan maksimum perlu ditentukan, maka nilai tersebut dinyatakan sebagai berikut. RA 80 bagi 16,0 or alternative RA 8 kali 0 kurangi 16,0. Ini tabel pernyataan kekasaran permukaan. Metode konvensional untuk surface tekstur. Metode konvensional untuk desain permukaan Anies sesuai IS 696. Tekstur permukaan ditentukan dengan menunjukkan karakteristik utama berikut dalam simbol A. Nilai kekasaran yaitu nilai RA dalam 5 B. Tunjangan pemesinan dalam milimeter. C. Panjang pengambilan sampel untuk panjang potong instrumen dalam milimeter. Metode pemesinan produksi dan arah letaknya dalam bentuk simbol sebagai LXMCR. Misalnya, permukaan yang digiling dengan kelonggaran permesinan 1,2 mm memiliki nilai RA 6,3 mm dengan panjang potong 2,5 mm dan searah. Peletakan sejajar akan diprosesikan sebagai berikut. Ini metode konvensional untuk surface tekstur. Metode konvensional untuk surface tekstur, meskipun metode ini cepat, hasilnya tidak dapat diadakan karena dapat menyesatkan jika tidak dilakukan perbandingan dengan permukaan yang dihasilkan dengan teknik serupa. Berbagai metode yang tersedia untuk perbandingan adalah 1. Impreksi visual, impreksi sentuh, pemeriksaan goresan, pemeriksaan mikropis, foto permukaan, interferometer mikro, dinometer permukaan, alat intensitas cahaya yang dipantulkan. Berikut terima kasih atas presentasi saya. Bila ada kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.